قلبي محبوب أهواه أنسى ليل همومي إلا حد ذكراه لا يحلو لي درب إلا إثر خطاه لست أراه بعيني بل بالحب أراه طه نحن فداه طه من أوفى وهداه تحياه حنايانا يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين والفائزين أجمعين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين والفائزين أجمعين سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين والفائزين أجمعين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين والفائزين أجمعين واختم بأحسن ختام دادنا الإسرار وحان حين الحمى وزاد رشح الجبين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين والفائزين أجمعين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين والفائزين أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin karamin yang saya hormati pada seluruh para alim ulama, para asatidz, para habaib dan para kiai dan seluruh hadirin calon ahli surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, selamat sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jadikan pagi ini pagi yang penuh keberkahan. Dijadikan hidup kita penuh dengan keberkahan, berkah umur, berkah ilmu, berkah amal, berkah rezeki. Mudah-mudahan berkah sebarang kali rezeki, murah rezekinya, banyak rezekinya, lunas hutang-hutangnya, saya nasibnya untung dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, wajibat mahabbati, wajib untuk menerima cintaku, wajib saya cintai, kata Allah. Siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang mereka saling mencintai antar saudaranya karena saya. Walil mutajalisina fiyya,
orang-orang yang mereka mengorbankan sembarang kalian untuk bisa duduk bareng, duduknya karena Allah Subhanahu wa taala. Walil mutabadzirina fiyah, orang-orang yang mengorbankan sembarang kalian cuma untuk bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita saat ini adalah duduk yang mendatangkan keridhaan Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi telah kita baca dari kalam salaf yang begitu indah. Izinkan saya untuk membacakan beberapa daripada kalimat tersebut. Beliau Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, beliau mengatakan, qala radhiyallahu anhu, as-salaf yaquluna al-akla marratayn fil layli wan nahar saraf. Qala sayyidina Isa bin Maryam, ya bani Israil, aji'u butunakum yara rabbakum qulubukum fil fitnah tudkhul fitnah. Sini katakan, beliau menjelaskan bahwa makan, yang dikatakan makan 2 kali sehari semalam itu kata beliau sudah termasuk berlebihan. Ya, kata beliau berlebihan. Kenapa? Karena yang diminta di dalam syariat ini, ya, seseorang itu yang diminta untuk tidak terlalu boros atau tidak terlalu banyak yang namanya makan. Maka dikatakan oleh beliau, Nabi Allah Isa mengatakan, aji'u ya bani Israel, hai bani Israel, aji'u butunakum, laparkanlah perut-perut kalian, ya rabbakum qulubukum, maka nanti hatimu akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya juga Nabi Muhammad SAW itu yang ditujukan sih, gimana caranya kita ini hidup itu bahagia dan sukses dunia akhirat. Karena di Al-Quran kalau sudah kata senang atau bahagia itu pakai farahu farhan, maka kata senang itu pakai kata itu. Makanya kalau ada orang namanya farhan, itu lebih banyak senyumnya, bahagia dok, gak tahu susah, ya, pembawaan namanya. Kalau perempuan farhana, ya. Kalau sukses di Quran pakai kata faza yafuzu fauzan, sukses tapi belum tentu bahagia. Ada orang bahagia tapi tidak sukses, ada orang sukses tapi tidak bahagia. Kalau kita disuruh milih sukses atau milih bahagia, dan tidak ada pilihan nomor 3 dan tidak boleh maksa, milih mana? Hah? Sukses atau bahagia? Kalau boleh maksa, bahagia kan? Ternyata Allah pilihkan untuk kita itu bukan bahagia, bukan sukses, tapi juga bahagia, juga sukses dunia akhirat. Maka kata itu dalam bahasa Arab dipakai dengan falah. Makanya falah itu kalau terjemahannya adzan kan, marilah menuju keberuntungan. Padahal lebih dari itu, falah itu sukses juga bahagia. Makanya Allah sebutkan mana tanda yang menunjukkan Allah kepingin kita bahagia. Qad aflahal mu'minun, ya, sungguh berbahagia, sangat bahagia dan sukses. Siapa yang dapat bahagia dan sukses ini? Orang-orang yang di dalam hatinya penuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diri. Maka syariat ini pertama kita harus tahu, segala yang ditujukan syariat ini kepingin awak dewe itu bahagia dan sukses. Bahkan apa saja yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu semuanya intinya seperti itu. Salah satu contoh ketika bahas mengenai lapar ini disebutkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailur Rasul, sudah Syama'il Rasul, ya. Dan di kitab yang lain Nabi pernah mengatakan, al-mu'min la ya'kulu hatta yaju'a wa idza akala lam yashba' atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan itu karakternya Nabi. Apa? Nabi Muhammad SAW itu tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Wa idza akal, dan Nabi kalau sudah makan lam yashba', maka Nabi nggak pernah kenyang, berhenti sebelum kenyang. Itu Rasulullah SAW. Kalau dipreteli di ayat ini, ya, bagaimana Rasulullah SAW seperti itu, apa tujuannya? Ternyata termasuk dari Nabi Isa mengatakan, lapar duwe kok bakal hatimu itu bakal memandang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antara as-salafus shalihun mereka jaga masalah ini, ya.
Kalau langsung sampean pulang dari sini nggak makan, nggak iso aja, ya. Biasa makan piring, moro langsung nggak makan, ngeluh apa? Menit petang piring, biasanya seperti itu. Hati-hati terhadap nafsu, karena nafsu itu kalau dibunuh, sampai dibunuh. Tapi lemahkan, ya. Dituruti, ya layangan, kadang ditarik, kadang diulur, kadang ditarik, kadang diulur, nanti nurut sama jenengan. Contoh salafun shalihun ketika mereka biasanya makan banyak, untuk kurangi makan itu bukan langsung, tapi kurangi 1 suap. Nanti berapa puluh hari kurangi 1 suap lagi, sampai lama-lamaan mereka biasa dalam keadaan lapar tadi. Lah masalah laparnya Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad SAW kok sampai nggak makan kecuali lapar, kalau makan nggak sampai kenyang? Saya mau nanya, kalau sekarang kita orang makan nasi kabuli, ya, yang panas, bawang goreng zen, daging kambingnya yang zen, itu enak apa tidak ada? Terus ambil sambelnya sama ini enak apa enggak? Pasti kita katakan enak. Pagi ini kita dalam keadaan pagi, malam tadi makan, kita makan pagi ini makan nasi, itu nasi pecel, nasi ini pasti enak. Sekarang coba sama-sama nasinya nasi kebuli, sampai mulai subuh nggak makan, puasa sampai adzan maghrib dalam keadaan perut yang lapar, weteng luwe terus adzan maghrib, sama-sama makannya nasi kebuli dengan daging kambing yang enak tadi. Enak mana orang yang makan sarapan pagi tadi sama makan ketika lapar di waktu maghrib? Pasti enak dimakan waktu maghrib. Kenapa? Sampai yang lapar tadi ketika nahan lapar terus makan, itu makannya penuh dengan kenikmatan. Itulah kata Nabi, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitri, yang farhatun inda fitri, ketika bahagia ketika makan, ketika buka puasa. Makanya mau buka puasa ini mesti senang. Padahal ini nahan yang halal, apalagi menahan diri dari yang haram. Nahan sing halal loh sawana. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW gimana caranya dalam urusan makan aja sih diboleh bahagia. Itu Rasulullah SAW. Iki mangan itu cara makannya bahagia, apalagi yang lain. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya benar kalau dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah semuanya itu adalah dan Nabi Muhammad SAW. Lapar itu dari bahagia. Makanya orang yang lapar itu mesti dia akan dapatkan ditahan, mampu nahan. Apalagi laparnya itu bukan karena kalau sego, ya, kalau duit gaya makan, bukan. Dia bisa makan, tapi dia menahan diri dari makan tadi dan merasakan lapar. Itu yang dimaksud tadi. Terus Nabi kenapa kalau makan kok nggak mau kenyang? Orang yang sama-sama makan tadi tadi waktu puasa maghrib enak apa enggak? Piring pertama enak. Setelah entek sampai embo lagi. Piring yang kedua dengan piring yang pertama enak mana? Pasti enak piring yang pertama. 2 piring embo meneh, piring ketiga enak mana sama yang sebelumnya? Pasti enak yang sebelumnya. Jadi yang namanya kenyang itu cuma mendatangkan lego, tapi belum tentu mendatangkan nikmat dan bahagia. Dan Nabi Muhammad SAW menjaga kate mangan golek bahagia, mari mangan sensasi bahagianya tidak hilang. Itu Rasulullah SAW. Sehingga inilah aturannya dalam Islam. Kalau ditaati kabeh, tidak ada orang di dunia ini yang tidak enak kabeh. Dalam hal apapun, dalam hal ekonomi, kita lihat bagaimana kebijakan moneter yang ternyata pada akhirnya bom waktunya meledak saat ini, kacau kabeh, ya. Sedangkan kalau cara yang dipakai adalah cara Rasulullah SAW, memang naiknya pelan-pelan, tapi kabeh enggak. Itu ekonomi Rasulullah SAW. Naiknya tidak langsung signifikan, tapi semua bisa merasakan nikmatnya. Itu ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ajarkan seperti itu. Kata Nabi, sunu tasihu. Masalah sehat, masalah makan tadi juga di Quran. Ada orang yang nanya, orang kafir tanya, mana? Katanya di Quran ada semuanya. Kalau masalah ini, masalah itu, masalah makan mana? Ada. Masalah kesehatan mana? Kesehatan dalam Quran. Kesehatan dalam Quran itu terletak 1 ayat ini cukup. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan.
Maka di sini letak satu kesehatan. Uang ini nggak sehat gara-gara makannya mungkin berlebihan, ininya berlebihan, ya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sumu tasihhu, sumu berpuasalah kalian, maka kalian akan mendapat kesehatan. Sumu ini kalau dari segi syariat suruh berpuasa. Kalau dari bahasa masuk lagi lebih dalam, suruh nahan segala sesuatu aja. Orang yang mampu menahan dirinya dari nafsu, yang mungkin itu halal saja, itu pasti mendapatkan kebahagiaan. Apalagi menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rata-rata orang bahagia itu orang yang mampu menahan diri. Bahkan di sini disebutkan tadi. Jadi dibacakan oleh apa? Muhammad Sofi Muhammad, ya. Katanya beliau apa? Di antara kalamnya salaf tadi. Halaman berapa tadi? 44 ya. Kata beliau, saya datang tadi dong. Itu baca ini tadi. Ini. Oh, antum yang baca. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qad yadhunnu al-insan anna ma'ahu khuluq, walakin idza aghfabahu syai' tarasha minhu asya' munafihi al-akhlaqil hasanah. Kadang-kadang orang itu merasa dirinya sudah punya akhlak yang baik. Itu kapan diuji? Di sini disebutkan tidak Allah bahu syai'. Bisa diuji akhlak baik tidak itu kalau dia dibuat marah oleh sesuatu, bisa nahan atau tidak. Itu karakter seseorang. Dan ada orang nggak ngamuk itu nggak ada, ya. Digarai nggak ngamuk itu nggak ono, ya. Yang digarai nggak ngamuk itu mungkin sapi sama kebo. Itu digarai sama ngilokno ya kok paling semeneng ngono. Kalau manusia marah, tapi orang yang hebat, wal kadhiminal ghaib, dan Allah tidak menyebut wal fakidinal ghaib. Yang dikatakan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Zain Smith, ya. Ketika Allah menyebut ciri-ciri orang yang bertakwa bagaimana? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas. Ya, tiga apa yang pertama? Cara mereka alladzina yunfikuna fis sarai wal dharra. Dalam keadaan enak, dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dia suka sedekah, suka lomang. Ini yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaib. Wal kadhiminal ghaib ini bukan wal faqid, diartikan wal faqidinal ghaib, orang tidak punya marah sama sekali. Tapi wal kadhim, menahan, ya, menahan marah. Bukan tidak ada marah, menahan. Ngamuk tapi tahan. Bahasa Pak Dewi, hati panas kepala dingin, ya. Jadi tetap ngadepi orang itu tahan. Sebagaimana hal tersebut pasti yang namanya ustaz atau siapapun orang-orang yang ngajar manusia itu pasti diuji oleh Allah dengan dibuat marah. Dengan siapapun, gak koncoe dulure, gak dulure bojone, pasti. Tidak mungkin tidak. Semua ini rata-rata ada lagi orang tahu dia ini sama ya. Semuanya dibuat marah. Cuma bagaimana tanggapan kita menanggapi kemarahan tadi, dan ini sudah dicontohkan seketika disebutkan Sayyidina Ali Zainul Abidin waktu i'tikaf di masjid. Itu ada orang masuk masjid membayar utang, dan dia tidak kenal sama Sayyidina Ali, tidak tahu kalau di masjid Sayyidina Ali. Ternyata masuk kamar mandi, orang ini balik pakaiannya dipakai lagi, duitnya hilang. Di masjid tidak ada uang kecuali Sayyidina Ali yang lagi sholat, langsung dimaling-maling di masjid. Ya, dimaling-maling di masjid, maling. Ojo juga duit pura-pura sholat di masjid tidak ada uang. Mana uang saya? Itu kalau kita mungkin logo, gimana? Sholatnya iso batal, iso ngene, ya, bisa langsung marah. Idza aghdabahu syai'. Orang itu diuji kalau dia dibuat marah. Dibuat marah, apa yang keluar? Bagus atau tidak? Dan ini tidak bisa langsung otomatis, pelan-pelan. Gak iso langsung, tidak bisa. Pelan-pelan. Ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin dibuat seperti itu, yang bingung dong, gak cukup. Setelah sholatnya selesai, ada apa? Wis jok pura-pura balik no duitku. Aku yang bayar utang, duitku ini memang gak ono. Ketika diomongin seperti itu, apakah dia marah? Tidak. Ini yang dikatakan wal kadhiminal ghaib. Mampu nahan. Jenenge ngamuk ya mesti kudu ngamuk, tapi ditahan. Kenapa? Karena yang namanya efek dari marah itu selalu lebih besar daripada penyebab kemarahan itu sendiri. Apapun itu, ya. Ahlan wa sahlan. Betul.
efek dari marah, efeknya ngamuk itu selalu lebih besar daripada penyebab marah itu sendiri. Itulah kenapa Rasulullah SAW selalu mengajarkan para sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minta nasihat. Nasihat atau ausili ya Rasulullah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah, tahan nek kon ngamuk. Ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Terus minta nasihat lagi, la taghdab, ojo kakek ngamuk. Nggih ya Rasulullah, sampai 3 kali. La taghdab faraddada miraran, diulang kali sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah menyebut mutu bi ghaidikum. Hati-hati. Kadang-kadang ngamuk itu ngamuknya panjenengan bisa menghancurkan hidup panjenengan gara-gara mutu bi ghaidikum. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidul Walid Al-Habib Zain bin Smith beliau mengatakan paling jeleknya orang dan paling baiknya orang. Paling jeleknya orang itu adalah orang yang paling sulit untuk ngamuk. Ngamuknya dilawan, sungguhnya di alun-alun Malang misalnya. Jadi disumet itu gak mau ngamuk sampai aja sari mati meneh. Sampai ini gak meledak-meledak, itu orang bagus saja. Jadi ngamuknya angel. Sekali ngamuk dia cepat balik, cepat baik. Gak ngambul, gak ngambek, itu orang yang terbaik. Kata beliau, saya jawab saja. Dan sejelek-jeleknya orang, kata beliau, hati-hati. Apa? Orang sumbu pendek, gampang ngamuk, titik ngamuk. Sekali ngamuk, gak mandek-mandek, ya ngamuk itu bisa 3 bulan gak ngomong. Maka di sini letak kehancuran. Itu biasanya ada ketika selesai. Makanya marah itu tidak ada bagi sesuatu. Energi marah itu bisa, kalau seseorang wal kadhim yang nahan, habisul ghadab, dia bisa nahan, bisa dimasukkan ke hal yang lain jadi sesuatu yang positif energinya nantinya. Maka Sayyidina Ali tak mau, tak marah. Ketika tak marah, diajak ke rumahnya, berapa duitmu? 10 juta. Dikasih duit 10 juta. Dan beliau memang kaya ya. Dikasih 10 juta, plak, duit dikasih. Saya dinasehati, ojo dibaleni malih. Gak api wong nyolong, wis ngono pura-pura sholat bisa. Ndak ngamuk, balik orang ini tadi ke rumah, ternyata bojone ngamuk. Sampai iki opo Mas? Jadi bayar utang. Duit kok kari nang omah, ternyata uangnya ndak hilang tapi ketinggalan di rumah gitu. Kaget, ya Allah, lu temenan. Sopo mang sing tak ngamuk di masjid mah? Malaikat lagi. Duitnya diambil, diparangi lagi ya. Sebelum masuk tanya, ini rumahnya siapa? Lu gak ngerti, sampai tak tahu. Ini rumahnya cucunya Nabi Muhammad SAW, putra dari Sayyidina Husain. Mereka ulama, warok, segala macam. Kakek tambah tercek malih, dicok-cok lagi, dicok-cok, Assalamualaikum. Kok kalian jawab Assalamualaikum? Dibuka, Waalaikumsalam. Ini jawabannya guyu, Waalaikumsalam. Nopo kasih kurang artone, bayangkan aja. Sudah dibuat marah, jawabannya masih kurang, tak tambah ya. Nangis orang itu tadi. Nangis, enggak sih, saya enggak tahu kalau itu panjenengan, ya Allah, salah kula Mas. Ternyata duit saya itu ada di rumah tuh sampai 10 kilo. Apa jawabannya? Jawaban Sayyidina Ali, jangan khawatir. Mulai di masjid tadi sampai di lokah aku kabeh, gak jaluk 10, tak 10 sampai. Wal afina 'anil nas. Golongan orang-orang yang suka memberi maaf bahkan sebelum dimintai maaf aja. Ini karakter 3 dari Sayyidina Ali. Bisloman, kadhiminal ghaid, gak ngamuan. Maka harus seorang seperti itu, apalagi ustaz, bayi ulama, gak boleh ngaman-ngaman di fitnah titik ngamuk-ngamuk, gak bisa. Harus wajib nahan. Karena yang namanya ujiannya seorang akan dibuat marah, di mana-mana akan dibuat marah, di fitnah, di lono, caci maki, itu biasa. Untuk menunjukkan bagaimana jeruk itu mulai diperes, metu sarine. Ya, segala kalau ditekan itu keluar yang terbaik dari segala sesuatu. Maka manusia pun seperti itu. Dan yang kemudian dibalik no artone. Jangan Ali iki sepurane, sama wis tak sepuro, gak ada sepuro, wis tak sepuro. Bahkan ini terjadi pada siapa? Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru dari guru saya, Zain bin Smith. Habib Muhammad itu ngajar di Baydha. Ngajar di Baydha, enak-enak ngajar, muridnya banyak. Dileboni di masjid sama satu orang Yaman, dicaci maki di depan di masjid. Iku muridnya sekali bogem gitu ya. Katanya ngamuk sama Muhammad begini terkasih tanda menengok, tutup, disuruh lanjutkan. Ilok, caci maki. Sebetulnya kalau itu terjadi pada kita, saya ini itu adalah Allah pengen tahu jenengan ya Allah. Dan uji akhlak seseorang itu ketika dibuat marah.
Adribhu, buat marah, bisa nggak dia? Ternyata berhasil, gak ngefek, itu bagus tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah selesai tawawu, ngomongin ledeh, sampai ngomongin ledeh, sampai ini, sampai ngono, balik. Setelah balik, beliau melanjutkan pengajian. Setelah pengajian selesai, beberapa hari kemudian orang itu datang ke rumah Hajat minta maaf. Ya sepurone ternyata aku salah wong duduk sampean. Bayang harus jadi maki ternyata salah orang. Sepurano saya minta maaf atas kesalahan saya. Apa kata beliau? Sampean tidak jaluk maaf, wis tak sepuro, cuma kulo getun, ono getune aja. Lho kok getun? Minta apa sampean jaluk apa tak kasih sampean aku getun. Getun apa? Sampean waktu minta maaf, sampean kalau waktu caci maki saya maafkan jenengan sedangkan saya wis balik nang omah. Aku getun aku gak iso niru Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dicaci maki di lokasi langsung dimaafkan di waktu itu. Aku nyesel opo kok katek mulai nang omah baru tak sepuro. Kenapa kok gak langsung? Saya gak bisa niru Sayyidina Ali Zainal Abidin. Iya Abu Muhammad Al-Haddad. Bagaimana mereka seperti itu? Akhirnya Sayyidina Ali sama itu tadi orang duit Joko ini duit sampai tak balik no. Kata Sayyidina Ali, tidak usah ini untuk sampean. Kami adalah golongan orang-orang. Kalau kami sudah mengeluarkan sesuatu, kami tidak akan mengambil apa yang telah kami keluarkan. Nangis orang itu dan mengatakan asyhadu annaka ahlu baiti Rasulillah. Saya bersaksi bahwa jenengan ini bukan hanya keturunan Nabi, tapi keturunannya Rasulullah dan mewarisi akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu dari kalamnya salah begitu indah, begitu banyak, ya, begitu sempurna dan akan saya sebutkan cuma beberapa karena kita jam 9 harus selesai. Kemudian yang disebutkan oleh Imam Haddad, wa qala radhiyallahu anhu wa hiya radhiyallahu. Ini halaman 43 ya. Mahabbatu sallallahu alaihi wasallam takunu bi mutaba'atihi wa ta'alluqihi wa quwwatir rabita bihi kasratus salat alaihi. Seseorang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dibuktikan dengan mengikuti Nabi wa ta'alluq bihi, dan hatinya selalu terpaut sama Nabi Muhammad SAW. Wa quwwatur rabita, dan kuat ikatannya sama Nabi Muhammad SAW. Wa kathratus salatu alaihi, dan banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini prakteknya tidak langsung ya, segala sesuatu tidak bisa langsung. Tapi pelan-pelan, kita kan sering ngajari anak kita kalau masuk kamar mandi sunnahnya kaki kiri, keluar kaki kanan. Betul, betul bagus. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kaitkan nanti anak kita sama Nabi gimana? Kalau mana nilai Nabi itu kalau mau masuk, Nabinya sebut, Nabi kalau masuk kamar mandi kaki kiri, Nabi Muhammad kalau keluar kamar mandi kaki kanan. Nabi Muhammad itu kalau mau makan begini, Nabi Muhammad kalau mau begini begini. Sehingga dengan itu termasuk sholat ala Nabi, sholawat yang tidak pakai bicara ya ini. Ketika apa yang kita lakukan semua mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan terakhir, kalau Imam Haddad di sini dikatakan, ketika Imam Haddad berdoa dalam syairnya, hajatun fin nafsi, ya Rabb, faqdiha khaira qadhi. Ya Allah, saya punya hajat di dalam diri saya ini, kabulkan ya Allah. Wahai sebaik-baik yang mengabulkan. Kita kan mikir ya, kita orang mungkin hajatnya kita orang oke, ya, punya rumah, punya segala macam. Apa sih hajatnya Imam Haddad ini? Hajatnya beliau ini apa yang dikepingini beliau? Yang dikepingini beliau hajatun fin nafsi ya Rabb faqdiha khaira qadhi. Di sini disebutkan wala ya Rabb, ini kata beliau. Apa keinginan beliau? Keinginan beliau, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firqasi atyaba mawdi'i. Ini kata beliau ya. Keinginannya beliau itu cuma satu, ya Allah, kumpulkan kami dan orang-orang pecinta kami di surgamu Firdaus, yaitu tempat yang paling indah. Hajatnya beliau kepingin kumpul sama pecintanya, sama orang yang mencintanya nanti di akhirat. Itu hajatnya beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang di dunia dikumpulkan dengan orang-orang baik, di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang baik. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada salah sebutnya saya mohon maaf. Sebetulnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya sambutan daripada Ketua Rabita Karwin Awal Hakim Nasir Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah Habib. Pada beliau pada betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang mulia ini kita bisa dikumpulkan, saya atas nama pribadi Rabita Alawi Alawak, juga Yayasan Yatim Piatu Pangeran Diponegoro, kita ucapkan minal aidi wal faizi wal maqbuli wa kullul aam wa antum bi khair. Kami mohon maaf atas nama Rabita Alawiyah dengan semua kesalahan dan kekurangan kami. Barangkali masih banyak kekurangan kami di sana sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua hadirin, khususnya daripada Kiai, kepada Ketua NWCNO Kota Lawang, juga kepada Ustadz Bakir Basa, Ustadz Muhammad Farid, Ustadz Ibrahim Al-Amari, Ustadz Taufik, dan juga para habaib, khusus Habib Alwi bin Abdullah Hajjat, Habib Toha, dan Habib Hussein bin Ali Asyikaf. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan di acara yang mulia ini kita selalu dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun-tahun yang akan datang dan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. في روحي في قلبي محبوب أهواه أنسى ليل همومي إلا حد ذكراه لا يحلو لي درب إلا إثر خطاه لست أراه بعيني بل بالحب أراه طه نحن فداه طه من أوفى وهداه تحياه حنايانا أشواقا وصلاة صلوا 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 على محمد نبينا المختار قل ربي ربي صل صل على محمد صلوا 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 على محمد نبينا المختار قل ربي ربي صل صل على محمد نبينا المختار قل ربي ربي صل صل على محمد صلوا صلوا صلوا